Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 15. Sute dan Sumoy, kedatangan kalian ini merupakan cahaya penerang bagi hatiku yang sedang gelap, akan tetapi aku membutuhkan bantuan para Locian Pue, para Susiok dan suhu kita di Hawasan Pai karena tanpa mereka, kiranya sukar untuk membikin terang perkara yang amat gelap in. Tan Bukong lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi semenjak Putri Manchu itu menitipkan 2 buah peti untuk dikirim ke selatan. Mendengar semua itu, Hawasan Gihiap mengepalkan tinjunya. Ah, jelas. Putri Manchu itulah yang mengatur semua rencana terkutuk itu, biarlah aku akan pergi menangkapnya, kemudian menyeretnya ke Xiao Limpai, memaksanya mengaku akan semua perbuatannya. Hanya dengan jalan itu, semua perkara dapat dibereskan, Su Heng. Betul pendapat Wan Su Heng, kata Hawasan Kiamli penuh semangat. Biar aku membantu Wan Su Heng menangkap iblis betina itu. Tan Bukong mengangkat tangan dan menggeleng kepala. Bukan aku kurang percaya akan kesanggupan Sute dan Sumoy, akan tetapi sungguh sembrono sekali kalau hal itu dilakukan. Pertama, ada kemungkinan putri itu memiliki kelihayan yang amat luar biasa kalau benar dia yang membunuh 2 orang dari Xiao Lim Chit Kiam. Kelihayannya telah dirasakan oleh Su Heng kalian Teng Lok. Akan tetapi akan lebih hebat lagi kalau dia dapat membunuh 2 orang Locian Pue dari Xiao Limpai itu. Selain itu, mungkin dia mempunyai kawan-kawan yang berilmu tinggi dan hal ini tidak mengherankan kalau diingat betapa datuk-datuk besar golongan hitam banyak yang menghambakan diri kepada penjajah Manchu. Hal itu saja sudah menjadi sebab yang harus kita perhatikan dan sama sekali tidak boleh dianggap ringan. Ada lagi hal yang harus dipikirkan masak-masak sebelum kalian mengambil keputusan untuk menangkap putri itu. Dia adalah putri dari Kaisar Manchu sendiri, sungguh pun putri selir namun kedudukannya amat tinggi sehingga kalau sampai dia kita tawan, tentu akan timbul geger dan Hawasan Pai tentu akan diserang secara terang-terangan oleh bala tentara Manchu. Dalam hal ilmu kepandaian, tentu Sute dan Sumoy jauh melampaui aku, namun dalam hal pengalaman, aku jauh lebih tua dan lebih banyak mengalami hal-hal yang sulit. Sebaiknya, Sute dan Sumoy secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap putri itu. Tentu saja kalian harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal yang menimpa diri Sute Teng Lok. Cukup kalau Sute dan Sumoy mengetahui latar belakang putri itu, apakah ada orang-orang sakti di sana, dan siapa sesungguhnya putri yang aneh dan lihai itu. Mau tidak mau kedua orang muda perkasa itu harus tunduk dan merasa kagum akan pandangan yang luas dari Su Heng mereka itu. Mereka menyanggupi dan pertemuan antara murid-murid seperguruan itu dilanjutkan dengan makan minum dalam suasana prihatin. Sebaiknya Sute dan Sumoy melakukan penyelidikan di waktu siang saja agar tidak berbahaya. Kita menanti kembalinya utusanku ke Hawasan, dan setelah para Locian Pue dari Hawasan tiba, barulah kita mengambil keputusan berdasarkan pendapat beliau-beliau itu, agar sepak terjang kita tidak simpang siur. Demikian pesan Tan Bukong yang dipatuhi oleh 2 orang adik seperguruannya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali 2 orang muda perkasa itu sudah meninggalkan Piao Kiok dan melakukan penyelidikan ke tempat yang ditunjuk oleh Teng Lok, yaitu di luar kota raja yang tidak begitu jauh dari situ, hanya dalam jarak perjalanan 1/4 hari saja. Pada sore harinya menjelang senja, selagi Tan Piao Su dan para anak buahnya duduk menanti kedua orang sutenya itu, juga menanti berita dari Hawasan, tiba-tiba muncul 2 orang muda di depan pintu gerbang Piao Kiok. Melihat mereka ini, para pengawal yang tempo hari ikut mengawal 2 peti jenazah, menjadi pucat dan gugup. Ada yang berbisik-bisik. Dia datang. Dia datang. Ketika Tan Bukong menengok dan melihat seorang pemuda yang berambut panjang riap-riapan, berwajah tampan dan aneh, sinar matanya tajam sekali dengan sikap tenang muncul di depan pintu menggandeng tangan seorang dara remaja yang cantik jelita, kemudian mendengar suara orang-orangnya. Hatinya berdebar dan ia dapat menduga bahwa tentu inilah pemuda aneh yang telah membunuh 7 orang murid Xiao Limpai dan membunuh pula 2 orang sutenya, yaitu Lai Chit San dan Okai Sun. Sejenak Tan Piao Su terbelalak keheranan, sama sekali tidak mengira bahwa orang yang dikabarkan amat aneh dan amat lihai itu hanyalah seorang pemuda remaja yang kelihatannya terlalu tenang dan terlalu lemah, bahkan terlalu sederhana mendekati tidak normal. Yang membiarkan rambutnya terurai seperti itu biasanya hanyalah kaum pertapa yang tidak peduli lagi akan keadaan dirinya. Apakah di sini Pek Eng Piao Kiok? Han, pemuda itu, bertanya sambil memandang ke arah Tan Piao Su yang baru muncul dari dalam dengan langkah lebar.
Tan Bukong mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan sambil menjawab. Benar, di sini adalah kantor Peng Piao Kiok. Kalau Xiao Hyong, pemuda gagah, ada keperluan, silakan masuk, kita bicara di dalam. Betapapun juga, Han Han yang sudah mengerti akan sopan santun dan belajar tentang kebudayaan dan kesusastraan semenjak kecil, menjadi kikuk juga dan terpaksa ia pun membalas dengan mengangkat kedua tangan depan dada sambil melangkah masuk, diantar oleh tuan rumah memasuki ruangan dalam yang luas. Di belakang Tan Piao Su, para pengawal mengikuti dengan wajah tegang. Teng Lok masih beristirahat di dalam kamarnya dan di situ hanya terdapat 4 orang sute Tan Piao Su yang tingkat kepandaiannya belum dapat diandalkan, sungguh pun tentu saja sebagai murid-murid Hao Asan Pai jauh lebih lihai daripada semua pengawal yang bekerja di Pek Eng Piao Kiok. Xiao Hyong dan Li Hiap, silakan duduk, kata Tan Piao Su. Akan tetapi Han Han tetap berdiri dan Lulu juga berdiri karena melihat kokonya tidak duduk. Gadis ini hanya memandang ke kanan kiri, mengagumi perabot rumah yang biarpun tidak seindah perabot di Istana Pulau Es, namun jauh berbeda. Han Han berkata dengan kening dikerutkan. Harap tidak usah repot-repot karena saya datang untuk mencari pemimpin Pek Eng Piao Kiok. Tan Piao Su memandang tajam, lalu menjawab. Saya Tan Bukong adalah pemimpin Pek Eng Piao Kiok. Ngium siapakah dan ada keperluan apa mencari saya? Sebagai seorang yang berpengalaman, Piao Su ini tidak langsung menyatakan mengenai pemuda ini, melainkan pura-pura bertanya akan maksud kedatangan pemuda itu yang memang belum dapat ia menduganya. Bagus sekali. Jadi engkau pemimpin Piao Kiok ini? Tan Piao Su, tidak perlu main sandiwara lagi. Tentu orang-orangmu telah menceritakan betapa aku telah membunuh kedua orang pembantumu. Engkau tentu yang bertanggung jawab tentang pengiriman dan pembunuhan 2 orang tokoh Xiao Lim Pai, 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam. Karena itu, aku datang untuk membunuhmu sebagai tebusan kejahatanmu. Bersiaplah. Han Han sudah bergerak hendak memukul. Nanti dulu, Xiao Hyong. Yang kau bunuh itu adalah 2 orang suteku, justru aku ingin bertanya mengapa engkau membunuh mereka? Dan mengapa pula engkau hendak membunuhku? Sudah jelas, kalian telah membunuh 2 orang dari Xiao Lim Chit Kiam dan memasukkan jenazah mereka dalam peti. Karena salah sangka, aku membantu orang-orangmu dan kesalahan tangan membunuh orang-orang Xiao Lim Pai. Engkaulah yang bertanggung jawab. Aku bukan algojo, tukang bunuh orang tanpa sebab, maka engkau yang menjadi biang keladinya harus menebus dosa. Setelah berkata demikian, Han Han menggerakkan tangan kirinya melakukan pukulan dengan jari tangan terbuka. Des, angin pukulan yang amat dingin menyambar. Tan Piao Su mengenal tenaga sakti yang menyambar ganas. Ia berseru kaget dan cepat ia meloncat ke kanan untuk mengelak. Sebuah meja yang berdiri 2 meter di belakangnya menggantikannya kena sambaran tenaga pukulan itu dan pecah berantakan, terlempar sampai jauh. Tan Bukong merasa ngeri, dan cepat ia melompat mundur sambil berseru. Nanti dulu, Xiao Hyong. Aku sama sekali tidak mengerti tentang jenazah-jenazah itu. Bukan kami yang bertanggung jawab, kami pun terperosok dalam perangkap musuh. Sudah ada bukti hendak menyangkal lagi? Koko, orang ini pintar mainkan lidah, jangan kena dibohongi. Sikat saja, kata Lulu yang ingin agar urusan ini cepat selesai sehingga ia dapat mengajak kakaknya mencari Lau Xin Lian agar dapat ia bertanya tentang musuh besarnya, ayah dari gadis itu. Han Han juga berpendapat seperti Lulu. Sudah jelas buktinya bahwa peti-peti yang berisi jenazah itu diangkut oleh Pek Eng Piao Kiok, dan jelas pula bahwa ketika orang-orang Xiao Lim Pai minta supaya peti-peti itu dibuka, para pengawal Pek Eng Piao Kiok mencegahnya mati-matian. Andai kata bukan orang Xiao Lim Chit Kiam, setidaknya Pek Eng Piao Kiok tentu bersekutu untuk rahasiakannya. Tidak perlu banyak cakap lagi. Katanya karena hatinya amat kesal kalau ia teringat betapa ia telah membunuh 7 orang Xiao Lim Pai yang tidak berdosa dan karenanya Xin Lian, gadis yang dahulu amat baik terhadap dirinya, yang telah berkali-kali menolongnya, dan yang dengan rajin sekali memberi petunjuk-petunjuk kepadanya ketika ia mula-mula berlatih silat, menjadi marah-marah dan membenci kepadanya. Ia memukul lagi dengan tangan kirinya. Akan tetapi Tan Piao Su yang sudah siap sedia dan yang melihat gerakan pemuda aneh itu maklum betapa pemuda itu gerakannya kaku namun memiliki hawa sakti yang menggiriskan, telah berkelebat cepat, mempergunakan ginkangnya meloncat tinggi dan melewati tubuh Han Han sambil mengayun tangan menotok pundak pemuda itu.
Tan Bukong berjuluk Haoasan Pek Eng, Garuda Putih dari Haoasan, dan julukan ini saja menunjukkan bahwa dia dapat bergerak tangkas dan cepat seperti seekor burung Garuda Putih. Kecepatannya yang luar biasa ini membuat Han Han tak dapat menghindarkan totokan sehingga dua jari tangan Piao Su itu dengan keras menotok pundaknya. Duh! Aduh, bukan Han Han yang mengadu, melainkan Tan Piao Su sendiri karena tulang kedua jari tangannya hampir patah ketika ia menotok pundak yang keras dan panas seperti besi membara. Han Han menjadi marah, lalu memutar tubuhnya sehingga kedua kakinya bersilang, tangan kanan diayun ke depan mendorong ke arah tubuh Tan Piao Su yang baru saja turun ke atas lantai. Ai, Tan Bukong cepat meloncat lagi ke atas. Biur! Pukulan tangan kanan Han Han mengandung tenaga sakti yang kang dan karena pukulannya dielakkan, maka hawa pukulannya terdorong terus menghantam tiang balok besar. Separuh dari tiang kayu itu rontok dan mengepulkan asap, sebagian besar gosong seperti terbakar api. Tan Piao Su dan para sutenya yang menyaksikan kehebatan pukulan ini, menahan napas dan mereka telah bersiap-siap untuk mengeroyok. Namun Han Han tidak mempedulikan mereka, terus mengejar Tan Piao Su yang mempergunakan gerakan-gerakan ginkang untuk menghindarkan diri dari setiap pukulan jarak jauh. Betapapun cepat gerakan Tan Piao Su, ternyata gerakan Han Han yang memiliki tingkat sinkang jauh lebih kuat masih menang cepat. Pemuda ini mulai meloncat-loncat pula sehingga dalam belasan kali serangan saja, Tan Piao Su telah kehilangan lubang untuk mengelak, sehingga ketika ia untuk kesekian kalinya meloncat ke atas untuk menghindarkan diri, ia kurang cepat dan pundak kirinya masih terkena sambaran hawa sakti dari dorongan tangan kiri Han Han. Biarpun tidak tepat kenanya, hanya diserempet saja, namun tubuh Tan Piao Su terguling dan dia menggigil karena kedinginan. Namun, Piao Su yang sudah banyak pengalaman ini masih sempat mencegah sute-sutenya dengan teriakan. Sute, mundur semua. Dan ia sendiri lalu meloncat ke atas karena dorongan tangan kanan Han Han telah menyusulnya. Des, lantai menjadi berlubang dan mengepulkan asap ketika terkena sambaran hawa yang keluar dari tangan kanan pemuda sakti itu. Ia mulai merasa penasaran dan ketika ia hendak menerjang tubuh Tan Piao Su yang masih melambung itu tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang cepat sekali gerakannya, kemudian tahu-tahu tubuh Tan Piao Su telah disambar orang itu sehingga kembali pukulan Han Han luput. Ternyata yang datang dan sempat menolong Tan Piao Su dari bahaya maut itu adalah seorang pemuda tampan sekali, bertubuh tinggi besar dan di belakangnya berdiri seorang gadis cantik yang sudah mencabut pedang dan sikap keren berdiri memandang Han Han. Pemuda itu adalah Haoasan Gihiap dan gadis itu bukan lain adalah sumoinya, Haoasan Kiamli. Mereka berdua baru saja pulang dari penyelidikan mereka ke gedung tempat tinggal Puteri Manchu. Ketika mereka memasuki Piao Kiok, mereka melihat pertandingan itu dan terkejut sekali mereka menyaksikan suheng mereka terancam bahaya. Haoasan Gihiap yang tingkat kepandaiannya lebih tinggi daripada Tan Piao Su, sekali pandang saja maklum bahwa pemuda rambut panjang itu memiliki sinkang yang luar biasa sekali dan bahwa untuk menolong suhengnya, jalan satu-satunya hanya menyambar tubuhnya dan membawanya pergi. Maka ia cepat meloncat, menggunakan ginkangnya dan untung ia tidak terlambat sehingga Tan Piao Su terhindar dari bencana maut. Siapakah engkau yang datang membikin kacau di sini? Haoasan Gihiap menegur setelah ia menurunkan tubuh Tan Bukong yang segera bersila di lantai sambil mengatur napas untuk melawan hawa dingin yang menerobos masuk melalui pundaknya. Dan kau sendiri siapa berani berlancang tangan mencampuri urusan orang lain? Han Han juga menegur. Dua orang muda itu berhadapan, saling memandang dengan sinar mata tajam. Mereka sama tinggi, hanya Han Han kalah gemuk karena dia memang agak kurus, sama tampan dan usia mereka pun agaknya sebaya. Para murid Haoasan Pai dan para pengawal memandang dengan hati tegang. Pemuda rambut riap-riapan itu lihai sekali, akan tetapi mereka pun maklum bahwa pemuda tokoh Haoasan Pai itu memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampaui tingkat Tan Piao Su sendiri. Juga Haoasan Kiamli amat lihai sehingga dengan adanya dua orang muda itu, hati mereka menjadi lega. Han Han dan jago muda Haoasan Pai itu masih saling berpandangan, tidak menjawab pertanyaan masing-masing yang sama maksudnya. Akan tetapi pandang mata mereka kini berubah, tidak lagi penuh penasaran dan kemarahan seperti tadi, melainkan penuh keheranan, keraguan dan menduga-duga. Ya Tuhan! Bukankah kau Sihan? Yang dahulu disebut Han Han, gembel baik budi yang membagi-bagi roti? Haoasan Gihiap berseru penuh keheranan. Dan kau, gembel cilik nakal, kau Wan Sin Kiat yang dahulu kepingin menjadi perwira. Benarkah?
teriak Han Han. Dua orang muda itu saling pandang, kemudian tertawa bergelak lalu saling tubruk, saling rangkul sambil tertawa-tawa. Semua orang yang berada di situ memandang dengan mata terbelalak, mereka tertegun dan hanya dapat memandang dua orang muda yang tadinya diharapkan akan bertanding dengan hebat kini malah berpelukan dan tertawa-tawa itu. Koko, siapakah dia ini? Gembel cilik nakal? Kawan gembelmu di waktu kecil? Wah, ketika aku dahulu menjadi gembel cilik, aku tidak punya sahabat baik, kata Lulu yang menghampiri mereka. Han Han masih tertawa-tawa ketika ia melepaskan rangkulannya dari pundak Sin Kiat atau Hawasan Gihiap itu. Ia lalu menoleh kepada adiknya. Lulu, dia ini bernama Wan Sin Kiat, sahabat baikku, seorang jantan tulen. Sin Kiat, ini adikku yang manis, namanya Lulu. Sin Kiat yang tentu saja tidak biasa dengan sikap tulus wajar seperti itu, menjura kepada Lulu dengan muka merah. Jantungnya terasa seperti copot tersendal keluar oleh sinar mata yang menyorot dari sepasang mata yang seperti bintang kembar itu. Ia menahan napas karena harus ia akui bahwa selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan seorang darah sejelita ini. Dan darah ini adik Han Han. Setelah menjura dengan hormat tanpa dibalas oleh Lulu yang hanya memandang kagum melihat wajah tampan dan sikap halus ramah itu, Sin Kiat menoleh kepada sumoinya yang juga sudah menghampiri mereka. Han Han, dia adalah sumoiku, namanya Lu Soan Li. Sumoi, inilah si Han, sahabat baikku di waktu kecil. Han Han masih ingat untuk melakukan penghormatan dengan merangkap kedua tangan di depan dada, akan tetapi mulutnya langsung menyatakan isi hatinya tanpa disadarinya. Nona cantik sekali. Lu Soan Li menjadi merah mukanya, semerah udang direbus dan semua orang mendengarkan sambil menahan napas. Akan tetapi Soan Li tidak marah, hanya tersenyum dan membalas penghormatan Han Han. Sute. Apa artinya ini? Dia sahabatmu. Tiba-tiba Tan Bukong menegur dan Piausu ini sudah dapat berdiri, memandang dengan mata terbelalak penuh rasa heran dan penasaran. Sin Kiat teringat akan suhengnya. Suheng, dia ini si Han, sahabatku. Han Han, dia ini Tan Suheng. Mengapa kau tadi bertempur melawan Suheng? Kau hebat bukan main, untung aku keburu datang. Kenapakah kau memusuhi suhengku yang baik hati ini? Alis Han Han berkerut. Dia suhengmu, Sin Kiat. Sungguh tidak menyenangkan sekali. Harap kau ingat akan persahabatan kita dan jangan mencampuri urusan ini. Aku datang hendak membunuh orang jahat ini. Apa artinya ini? Han Han, mengapa begitu? Sute, mengapa engkau begini lemah? Biarpun di waktu kecil sahabat, akan tetapi sekarang dia musuh besar kita. Dia seorang kejam yang telah membunuh kedua suheng mulai Chit San dan Okei Sun. Sin Kiat dan Soan Li melangkah mundur sampai 3 tindak dengan muka pucat. Apalagi Sin Kiat, dia terheran-heran dan sejenak menjadi bingung mendengar keterangan yang baginya seperti halilintar menyambar ini. Han Han, benarkah itu? Engkau yang membunuh 2 orang suhengku yang mengawal kereta? Han Han mengangguk. Benar, Sin Kiat. Dan aku akan membunuh Tan Piausu ini pula, harap engkau jangan mencampurinya. Dengan wajah pucat Sin Kiat memandang sahabatnya di waktu kecil itu. Han Han, benarkah engkau menjadi begini kejam sekarang? Ceritakan mengapa engkau membunuh 2 orang suhengku yang mengawal kereta dan mengapa pula kau hendak membunuh Tan Suheng. Aku sudah mendengar penuturan para pengawal Pek Eng Piao Kiok, akan tetapi sepak terjangmu sungguh membuat aku tidak mengerti. Sin Kiat, bukan urusanmu. Minggirlah. Tidak. Kalau kau tidak mau memberi penjelasan, lebih baik kau membunuh aku pula, dan tentu akan kucoba melawanmu sekuatku. Mereka berpandangan pula. Han Han menghela napas. Engkau keras kepala seperti dulu. Aku membunuh 2 orang Piausu itu karena mereka jahat, mereka menyembunyikan jenazah 2 orang dari Xiao Lim Chit Kiam dalam kereta, melarang orang-orang Xiao Lim Pai melihat jenazah, sehingga aku menjadi tertipu pula, membantu mereka dan kesalahan tangan membunuh 7 murid Xiao Lim Pai yang tidak berdosa. Karena itu aku membunuh 2 orang Piausu itu dan kini aku akan membunuh pula Tan Piausu yang sebagai pemimpin menjadi biang keladi utama. Sin Kiat mengangkat tangannya. Wah, semua adalah kesalahpahaman yang amat besar. Semua adalah sahabat-sahabat, baik antara Xiao Lim Pai dengan Hawasan Pai, maupun antara engkau pribadi dengan kami.
Kita semua telah menjadi korban perbuatan terkutuk, korban tipu muslihat yang dipasang oleh Putri Manchu yang lihai itu, Tan Suheng. Han Han tidak dapat dipersalahkan telah membunuh Lai Suheng dan Oke Suheng setelah dia membantu mereka menghadapi orang-orang Xiao Limpai. Han Han, akulah yang menanggung bahwa kami semua, terutama Tan Suheng, sama sekali tidak bersalah dalam urusan dua jenazah dalam peti. Mari kita bicara dan dengarlah penuturanku. Sin Qiat menggandeng tangan Han Han, menariknya duduk menghadapi meja besar di ruangan itu. Lulu mengikuti kakaknya, dan Soan Li juga mengikuti Suhengnya. Kedua orang gadis ini tidak ikut bicara karena maklum betapa tegangnya urusan antara mereka itu. Setelah mereka mengambil tempat duduk, Wan Sin Qiat menceritakan semua peristiwa yang terjadi dari semula ketika gadis Manchu, yang ternyata adalah putri, Nirahai seperti ia ketahui dari hasil penyelidikannya hari itu, mendatangi Pek Eng Tiokiok mengirimkan 2 buah peti dengan biaya mahal namun dengan janji takkan dibuka dan apabila tidak sampai di tempatnya, Pek Eng Tiokiok akan dibasmi dan dianggap pemberontak. Kami tidak mungkin dapat menolak permintaannya yang luar biasa itu, si Eng Hiong. Tan Piausu memotong cerita sutenya. Karena mengingat bahwa dia itu adalah seorang putri kaisar sehingga apabila kami menolak, tentu kami akan dicap menentang pemerintah. Dan sebagai ksatria yang memegang teguh janji, tentu saja para pembantuku tidak mau membuka peti-peti itu, biarpun dengan taruhan nyawa karena hal itu telah menjadi tugas mereka. Kalau saja kami tahu bahwa isi 2 buah peti adalah jenazah manusia, apalagi jenazah kedua orang di antara Xiao Lim Chit Kiam yang terkenal, biar dihukum mati sekalipun tentu saja kami tidak sudi menerima permintaan putri iblis itu. Wan Sin Qiat lalu melanjutkan ceritanya, selain tentang pengawal kereta yang dihadang oleh anak-anak murid Xiao Limpai, juga tentang Suhengnya, Teng Lok yang membayangi putri Nirahai dan kemudian terbuntung lengannya. Ia menutup penuturannya dengan kata-kata. Nah, kau kini mengerti Han Han, bahwa peristiwa ini sama sekali bukanlah kesalahan pihak kami, juga terutama sekali bukan kesalahan Tan Piausu. Semua ini tentu telah diatur oleh putri iblis itu yang sengaja hendak mengadu domba antara pihak Hoa Sanpai dan pihak Xiao Limpai. Siasat kejinya itu pasti akan berhasil baik dan kedua pihak tentu melakukan pertandingan saling membunuh dalam hutan itu kalau saja tidak muncul engkau yang mengacaukan semua rencana keji itu, akan tetapi biarpun mengacau, tetap saja merugikan kedua pihak karena engkau yang masuk pula dalam perangkap telah membunuh 7 anak murid Xiao Limpai dan 2 orang murid Hoa Sanpai. Keadaan ini gawat sekali, Han Han. Betapapun juga, pihak Xiao Limpai tentu tidak mau menerima kematian 7 orang murid mereka sebagai tambahan kematian 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam. Bagi mereka hal itu merupakan malapetaka hebat dan tentu saja semua kesalahan ditimpakan kepada Hoa Sanpai karena engkau sendiri pun tentu dianggap seorang dari Hoa Sanpai, atau setidaknya menjadi pembantu Hoa Sanpai. Han Han bukan seorang bodoh. Ia segera dapat melihat, mengerti setelah mendengar penuturan itu. Mudah saja diperkirakan bagaimana jalannya tipu muslihat yang licin itu. Hatinya merasa menyesal dan kecewa sekali. Nasibnya benar-benar amat buruk. Dia telah membunuh 7 orang murid Xiao Limpai yang tidak berdosa karena salah sangka. Kemudian, dalam marahnya oleh kesalahan tangan itu ia membunuh pula 2 orang murid Hoa Sanpai yang ternyata kemudian tidak berdosa pula. Han Han mengerutkan keningnya, menggeleng kepala dan berkata, kalau begitu semua kesalahan tertimpa di pundakku, baik Xiao Limpai maupun Hoa Sanpai tentu menyalahkan aku karena aku telah membunuh anak murid mereka. Tan Piausu, harap kau maafkan kekasaranku tadi. Ia bangkit menjura kepada Tan Piausu yang cepat membalas. Piausu ini memandang kagum dan menghela napas karena selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu seorang pemuda yang demikian anehnya dan demikian kuat sinkangnya. Engkau juga tidak boleh terlalu disalahkan, si Eng Hiong. Andai kata engkau tidak turun tangan dan terlibat dalam urusan ini, kurasa antara Xiao Limpai dan Hoa Sanpai tetap saja akan terjadi pertentangan yang mungkin membawa akibat lebih parah dan lebih berlarut-larut lagi. Sejenak keadaan menjadi sunyi, semua orang tenggelam dalam lamunan masing-masing menghadapi urusan yang amat tidak menyenangkan hati itu. Tiba-tiba terdengar suara Lulu. Wah, sialan benar, Koko. Kau membantu rombongan Piausu ternyata salah tangan membunuh murid-murid Xiao Limpai yang tak berdosa. Kemudian kau membunuh 2 orang Piausu untuk membela kematian murid-murid Xiao Limpai dan ternyata yang kau bunuh itu juga tidak bersalah. Itulah kalau kau terlalu bernafsu untuk menolong orang, Koko. Sekarang semua kesalahan ditimpakan kepadamu.
Semua orang tertegun. Darah remaja yang cantik jelita ini bicaranya amat kasar, jujur dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Akan tetapi Sin Qiat memandang dengan mata kagum. Semenjak tadi, tiap kali ia memandang Lulu, jantungnya berdebar tidak karuan dan setiap gerak-gerik Lulu selalu menarik hatinya, bahkan ketika Lulu mencela Han Han, ia tersenyum dan di dalam hati membenarkan darah ini 1000%. Memang demikianlah kalau cinta kasih telah mencengkeram hati seorang pemuda. Apapun yang dilakukan, diucapkan dan dipikir darah yang dicintanya, selalu benar dan menarik hati. Tanpa disadarinya sendiri, sekali bertemu dengan Lulu, Wan Sin Qiat pendekar muda Hawa Sanpai ini telah bertekuk lutut, hatinya jungkir balik dalam cengkeraman asmara. Menurut pendapat saya, saudara Si tidaklah salah. Dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dalam pertempuran dan dengan dasar hendak berbuat baik. Pembunuhan atas diri 7 orang murid Xiao Limpai terjadi karena saudara Si mengira mereka itu perampok yang hendak mengganggu rombongan pengawal Pek Eng Tiao Kiok. Kemudian, pembunuhan yang dia lakukan atas diri kedua orang Su Heng kami pun didasari pendapat bahwa mereka berdua itu amat jahat terhadap orang-orang Xiao Limpai. Hanya sayang sekali bahwa saudara Si terlalu terburu nafsu. Seandainya tidak terburu nafsu dan agak sabar sambil meneliti keadaan, belum tentu terjadi hal yang amat menyedihkan ini. Ucapan yang keluar dari mulut Lu Soanli terdengar sungguh-sungguh, dan pandang matanya yang ditujukan kepada Han Han penuh simpati dan pembelaan. Hal ini terasa pula oleh Han Han sehingga ia bangkit menjura kepada nona itu sambil berkata, "Nona, Lu benar-benar amat adil dan aku mengucapkan terima kasih. Juga aku harus mengakui semua kelancanganku yang telah mengakibatkan bencana ini. Biarlah akan kuhadapi semua akibatnya, bahkan aku akan menghadap Xiao Limpai dan Hawa Sanpai untuk menerima hukuman kalau perlu." Jawaban ini memancing keluar sinar mata yang penuh kekaguman dari pandang mata Lu Soanli. Seperti halnya suhengnya yang sekaligus tergila-gila kepada Lulu, gadis pendekar Hawa Sanpai ini pun amat tertarik akan pribadi Han Han yang aneh dan penuh dengan sifat-sifat liar ganas namun gagah perkasa. "Ah, engkau tidak boleh dipersalahkan, Han Han." Tiba-tiba Wan Sin Qiat berkata, "Yang bersalah adalah putri Nirahai yang seperti iblis betina itu. Aku bersama Sumoy sehari tadi pergi menyelidik dan mendapat kabar bahwa dia itu adalah putri selir Kaisar Manchu bernama Nirahai dan bahwa kini dia sedang pergi ke kota raja. Agaknya untuk melaporkan hasil muslihatnya kepada Kaisar. Terkutuk benar putri Manchu itu. Dan orang-orang Manchu memang amat jahat, penjajah laknat yang sepatutnya dibasmi dari muka bumi ini." Dalam kemarahan terhadap penjajah Manchu, Sin Qiat bangkit dari kursinya. Memang semua anak murid Hawa Sanpai adalah patriot-patriot yang merasa marah melihat tanah air dijajah bangsa Manchu, sehingga menimbulkan rasa benci kepada bangsa Manchu. Tiba-tiba semua orang, terutama sekali Sin Qiat sendiri, dikejutkan oleh bentakan Lulu yang sudah bangkit berdiri pula lalu bertolak pinggang, matanya yang lebar memancarkan kemarahan, sepasang pipinya menjadi merah sekali, mulutnya yang kecil cemberut, kepalanya bergerak-gerak sehingga rambut yang dikepang dua itu bergoyang, satu di depan dada, yang lain di belakang punggung. Manis bukan main dalam pandangan Sin Qiat, akan tetapi pada saat itu pemuda ini memandang terbelalak dengan kaget mendengar bentakan Lulu. Seenaknya saja membuka mulut, ya." Telunjuk tangan kirinya diangkat menuding ke arah hidung Sin Qiat, sedangkan tangan kanannya masih bertolak pinggang. "Wan Sin Qiat, apakah engkau hendak menyamakan satu bangsa manusia dengan seladang gandum saja?" Sin Qiat terbelalak heran. Apa maksudmu, Nona?" Baru sekali ini selama hidupnya, pendekar muda yang biasanya lincah, ramah, tabah dan pandai bicara itu kehilangan akal dan menjadi gugup. Lulu memandang tajam dengan sepasang matanya yang lebar dan indah sehingga Sin Qiat menjadi makin bingung dan gugup, seolah-olah menjadi seorang pesakitan yang menghadapi jaksa penuntut. Kalau ada beberapa batang gandum yang busuk, orang menganggap seladang gandum itu busuk. Akan tetapi kalau ada beberapa orang Manchu jahat, apakah patut kalau seluruh bangsa Manchu dianggap jahat semua? Kalau begitu, karena aku mendengar bahwa banyak bangsahan yang menjadi pengkhianat bangsa, semua bangsahan adalah pengkhianat, termasuk engkau. Dan aku tahu bahwa banyak sekali perampok bangsahan, maka semua bangsahan adalah perampok, termasuk engkau. Ada pula bangsahan yang jahat sekali maka semua bangsahan adalah jahat, terutama engkau. Begitukah pendapatmu? Muka Sin Qiat menjadi merah, kemudian pucat, dan dengan gugup ia berkata,
Tentu saja tidak, dan... itu lain lagi. Akan tetapi... mengapa kau marah-marah karena aku mencela bangsa Manchu yang menjadi musuh kita, Nona? Tentu saja marah. Kau mengatakan aku jahat dan patut dibasmi dari muka bumi, dan kau masih bertanya mengapa aku marah. Hayo, kau basmilah aku, kau kira aku takut kepadamu. Han Han hanya memandang sambil tersenyum. Rasakan kau, Sin Qiat, pikirnya dengan hati geli. Rasakan kau menghadapi adikku yang liar ini. Ketemu tanding kau. Kapan aku mengatakan demikian, Nona? Bagaimana ini, Han Han? Tak usah mencari pelindung. Dan seorang laki-laki tidak patut pelin-pelan, bicara mencela-mencela. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa semua bangsa Manchu jahat dan patut dibasmi dari muka bumi ini? Benar demikian, akan tetapi tidak menyangkut dirimu, Nona. Kau bilang semua bangsa Manchu dan kini mengatakan tidak menyangkut diriku? Aku seorang gadis Manchu, tahukah engkau? Sin Qiat terkejut sekali dan semua orang yang berada di situ pun terkejut, cepat bangkit berdiri dalam keadaan siap siaga. Kalau gadis ini seorang Manchu, berarti bahwa rahasia Pek Eng Piao Kiok sebagai anggota pejuang menjadi bocor. Hayo, siapa yang menganggap aku jahat dan patut dibasmi? Maju, aku tidak takut, bentak Lulu dengan mata dilebarkan dan sikap mengancam. Lu Soanli yang sejak tadi memperhatikan Han Han secara diam-diam dan melihat betapa pemuda rambut terurai itu tersenyum-senyum geli, dapat lebih dulu menguasai hatinya. Ia melangkah maju dan memegang pundak Lulu sambil berkata, adik Lulu yang baik, siapa sih yang mau memusuhimu? Su Heng telah salah bicara, apakah kau begini kejam untuk menekannya? Lihat, dia sudah amat menyesal dan kebingungan. Dengan muka merah Wan Sin Qiat lalu menjura. Harap Nona si suka memaafkan mulutku yang lancang. Lulu cemberut dan mengerling ke arah pemuda tinggi besar itu. Habis, kau terlalu menghina sih. Han Han tertawa lalu berkata nyaring setelah menyaksikan ketegangan membayang di wajah semua orang yang hadir. Tak perlu disembunyikan, memang adikku ini adalah seorang gadis Manchu, akan tetapi sekarang telah menjadi adikku, Shisi dan namanya tetap Lulu. Hendaknya diketahui bahwa semenjak kecil, adikku ini hidup sebatang kara dan menderita karena ayah bundanya dan seluruh keluarganya dibasmi habis oleh para pejuang. Seruan ini keluar dari mulut Sin Qiat. Sejak tadi? Biar keluargaku dibunuh habis oleh orang Han, aku tidak begitu tolol untuk menganggap semua orang Han musuh-musuhku yang harus kubasmi habis dari muka bumi. Wajah Sin Qiat makin merah dan ia benar-benar terpukul. Seolah-olah dibuka matanya betapa kelirunya mendendam kepada bangsa lain hanya karena terjadi perang, karena sesungguhnya tidak semua orang dari sesuatu bangsa itu jahat semua atau baik semua. Aku telah mengaku salah, harap Nona maafkan dan mau hukum apapun juga aku siap menerimanya. Han Han tersenyum lebar. Lulu, dia sudah mengaku salah dan minta dihukum. Hayo, kau hukumlah dia kalau kau mau. Aneh sekali, digoda kakaknya begini, Lulu yang biasanya lincah dan nakal, kini hanya cemberut, kemudian melengos dengan kedua pipinya merah. Semua orang merasa lega bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi tetap saja masih ada rasa tegang di antara mereka setelah mendengar bahwa darah jelita itu adalah seorang gadis Manchu. Mereka semua telah menjadi korban kekejian seorang putri Manchu, kini di situ terdapat seorang gadis Manchu, bagaimana mereka tidak akan menjadi gelisah dan tidak enak hati? Keadaan menyedihkan seperti yang kini timbul dalam hati Sin Qiat dan Lulu adalah akibat perang yang terkutuk, demikian Han Han berkata setelah semua orang duduk kembali. Perang yang hanya dicetuskan oleh beberapa gelintir orang yang berambisi, yang memperebutkan kekuasaan dan kedudukan, membakar hati semua rakyat, menimbulkan kekejaman-kekejaman, menimbulkan dendam, menimbulkan kebencian antara bangsa yang sesungguhnya adalah sesama manusia. Perang menjadikan keluargaku terbasmi orang-orang Manchu dan sebaliknya menjadikan keluarga adikku Lulu terbasmi oleh orang-orang Han. Yang suka akan perang hanyalah mereka yang menginginkan kedudukan tinggi dan kemuliaan di kerajaan. Dengan dalih membela nusa bangsa, mereka ini mempergunakan kekuatan rakyat yang sebetulnya membenci perang karena perang hanya mendatangkan malapetaka bagi rakyat jelata, sebaliknya mendatangkan kemuliaan duniawi bagi para penggerak perang yang mendapat kemenangan. Rakyat Manchu ditipu oleh para pimpinan mereka, dijadikan bala tentara yang setiap saat kehilangan nyawanya.
Sebaliknya, rakyat pribumi ditipu oleh pimpinan mereka, dijadikan pula tentara yang mengorbankan nyawa. Dalihnya berlainan, namun selalu yang muluk-muluk memabukkan dan membodohi rakyat, padahal semua itu hanya ditujukan kepada pamrih yang satu, yaitu kemuliaan dan kemenangan bagi para pimpinan. Mendengar ucapan penuh nafsu dari pemuda aneh yang rambutnya terurai kacau itu, Tan Piao Su sendiri melongo. Ucapan itu mengandung penuh kepahitan, namun memang pada kenyataannya demikianlah. Dan pendirian seperti yang diucapkan pemuda ini bahkan menjadi pendirian pula dari banyak partai persilatan termasuk Hao Asanpai sendiri ketika terjadi perang saudara. Akan tetapi hanya dalam perang saudara saja para tokoh Kangou tidak suka mencampurkan diri, diperalat oleh mereka yang memperebutkan kedudukan dengan saling bunuh antara sebangsa sendiri. Akan tetapi sekarang, yang menjajah negara adalah bangsa Manchu sehingga pendapat Han itu lebih luas lagi. Tidak lagi mengenal bangsa melainkan berlaku untuk seluruh manusia sedunia. Ia maklum bahwa tentu bocah itu terpengaruh oleh kasih sayangnya terhadap adik angkatnya, gadis Manchu itu sehingga pertalian persaudaraan antara mereka melenyapkan rasa benci kepada bangsa Manchu, sungguh pun keluarganya sendiri terbasmi oleh orang-orang Manchu. Tepat sekali, Koko. Lulu bersorak girang. Aku akan senang sekali melihat para kaisar yang gendut karena banyak makan dan terlalu senang hidupnya, berikut semua pembesar-pembesar tinggi, mengadakan perang sendiri, tidak membawa-bawa rakyat jelata. Biarkan mereka itu berperang, kaisar lawan kaisar, menteri lawan menteri, dan pembesar lawan pembesar. Tentu badut-badut itu akan terkencing-kencing ketakutan menghadapi ancaman maut. Kembali semua orang terheran. Tidak ada yang mau membantah pendapat dua orang muda yang aneh itu karena mereka tidak ingin timbulnya satu kesalahpahaman lagi. Bahkan Tan Piao Su lalu membelokkan percakapan. Yang terpenting sekarang kita harus menghadapi kenyataan. Tak dapat disangka lagi bahwa pihak Xiao Limpai tentu akan memusuhi Sieng Hiong, juga pihak pimpinan. Hao Asanpai akan salah paham terhadap Sieng Hiong. Oleh karena itu, saya harap Jiwi Suka sementara tinggal di sini menanti datangnya mereka itu. Saya yakin bahwa orang-orang Xiao Limpai tentu akan datang ke sini, mengingat bahwa peristiwa ini timbul dari Pek Eng Piao Kiok yang membawa dua peti jenazah. Kalau Sieng Hiong berada di sini, ada kami yang akan menjadi saksi dan yang akan menerangkan duduknya perkara sebenarnya sehingga semua pihak mengerti bahwa yang menjadi biang keladinya adalah Puteri Manchu itu. Han mengerutkan keningnya. Akan tetapi, kami tidak suka mengganggu Cui sekalian. Lebih baik aku dan adikku pergi. Karena aku pun ingin sekali-kali bertemu dengan Puteri Manchu yang demikian lihainya, dan tentang kemarahan pihak Xiao Limpai maupun pimpinan Hoa Sanpai, biarlah kami sendiri yang menanggungnya. Wan Xin kiat memegang tangan sahabatnya itu. Han. Mengapa kau banyak sungkan? Kita berada di antara sahabat sendiri. Aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu. Tinggallah di sini barang sepekan. Apakah engkau sudah melupakan sahabatmu ini? Sahabat senasib sependeritaan di waktu kecil? Aku ingin mendengar semua pengalamanmu, juga ingin menceritakan pengalaman-pengalamanku. Demi persahabatan kita, kuharap kau dan Nona Sisudi untuk tinggal beberapa hari lamanya di sini. Berat juga rasanya hati Han untuk menolak. Apalagi ketika Lu Soanli merangkul Lulu dan berkata, "Adik yang manis, kuharap kau tidak menolak undangan kami. Aku ingin sekali belajar 1-2 pukulan darimu yang lihai agar bertambah pengertianku." Cici. Engkau merendahkan diri. Sebagai tokoh Hoa Sanpai, agaknya aku yang harus berguru kepadamu. Dua orang gadis itu bersenda gurau, keduanya sama muda remaja, sama cantik jelita. Han merasa kasihan kepada adiknya dan tidak tega untuk memaksanya pergi sekarang juga. Sudah terlalu lama Lulu tinggal menyendiri di pulau, terlalu lama jauh dari pergaulan mesra. Kini bertemu dengan gadis Hoa Sanpai itu, timbul kegembiraan hati Lulu dan sebaiknya kalau mereka tinggal di situ beberapa lamanya. Juga, ia tidak dapat membantah bahwa ia merasa amat suka kepada sahabat lamanya yang kini telah menjadi seorang pemuda tampan yang gagah perkasa itu, di samping merasa suka kepada Lu Soanli yang cantik manis, pendiam dan memiliki sifat-sifat gagah dalam gerak-geriknya. Demikianlah, Han dan Lulu tinggal di Pek Eng Piao Kiok. Dijamu dan diperlakukan dengan manis dan hormat oleh Tan Piao Su dan para anak buahnya. Mereka telah melupakan rasa dendam bahwa pemuda ini telah membunuh Lai Chitsan dan Okei Sun. Kini mereka maklum bahwa pemuda ini melakukan hal itu tanpa dasar membenci Hoa Sanpai.
Bahkan tadinya pemuda itu membantu Lai Chitsan dan Okey Sun menghadapi orang-orang Xiao Limpai sehingga membunuh 7 orang murid Xiao Limpai. Kemudian pemuda itu membunuh 2 orang tokoh Hawa Sanpai itu hanya karena menganggap mereka ini jahat. Semua terjadi karena kesalahpahaman, terjadi sebagai akibat daripada tipu muslihat keji yang diatur oleh putri Nirahai yang selain lihai juga amat cerdik itu. Lulu benar-benar mendapatkan kegembiraan di tempat ini. Dia merupakan sahabat yang amat cocok dengan Lu Soanli, bahkan ia bersikap manis terhadap Wan Sin Kiat. Juga Han Han merasa suka kepada Lu Soanli yang manis budi dan pendiam. 4 orang muda ini setiap hari berkumpul, bercakap-cakap dan Han Han mendengarkan penuturan Wan Sin Kiat dengan hati tertarik. Ternyata dari penuturan tokoh muda Hawa Sanpai itu bahwa tidak lama setelah berpisah dari Han Han, Wan Sin Kiat bertemu dengan seorang Tosu aneh. Tosu ini sesungguhnya adalah seorang tokoh Hawa Sanpai, akan tetapi berbeda dengan tokoh-tokoh Hawa Sanpai yang lain. Tokoh ini adalah seorang Tosu perantau yang selain wataknya aneh, juga memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi karena ilmu-ilmunya dari Hawa Sanpai mendapat kemajuan pesat setelah ia banyak merantau dan menyempurnakan ilmu-ilmunya dengan membandingkannya dengan ilmu dari lain golongan. Tosu ini berjuluk Im Yang Sengcu dan selain Sin Kiat, dia juga mengambil seorang murid wanita, yaitu Lu Soanli yang hidupnya juga sudah sebatang kara, ditinggal mati keluarganya dalam sebuah bencana banjir sungai Huangho. Berkat gemblengan suhu mereka yang memiliki kesaktian melebihi tokoh-tokoh Hawa Sanpai lainnya, Sin Kiat dan Soanli menjadi jago muda yang lihai sekali, sehingga biarpun menurut tingkat mereka itu terhitung masih sute dan sumoy dari Tan Piao Su, akan tetapi dalam ilmu silat, mereka jauh melampaui tingkat kepandaian Sang Suheng ini. Sudah banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjang mereka sebagai pendekar-pendekar muda yang perkasa, bahkan semenjak ada gerakan perjuangan melawan pemerintah penjajah Manchu, kedua orang muda ini sudah banyak berjasa. Tentu saja ketika menceritakan pengalamannya Sin Kiat tidak menceritakan tentang perjuangan ini, khawatir kalau-kalau akan membikin hati Lulu menjadi tidak enak. Apalagi karena ia mengenal pendirian Han Han yang agaknya tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan perang. Ia hanya menceritakan tentang pertemuannya dengan Im Yang Sengcu, kemudian betapa bersama sumoynya dia digembleng oleh gurunya sambil merantau sampai jauh ke selatan dan ke barat. Diceritakannya pula pertandingan-pertandingan melawan kaum penjahat dalam usaha mereka membasmi kejahatan sehingga Sin Kiat mendapat julukan Hawasan Gihiap dan sumoynya dijuluki Hawasan Kiamli. Nama mereka terkenal di dunia Kang Ou sebagai tokoh-tokoh muda Hawa Sanpai yang mengagumkan. Han Han dan Lulu mendengarkan dengan amat tertarik. Apalagi Lulu. Dia mendengarkan penuturan pemuda tampan tinggi besar itu seperti mendengar dongeng yang amat menarik hati. Ia seolah-olah berubah menjadi arca, pandang matanya melekat dan bergantung kepada bibir Sin Kiat yang bergerak-gerak ketika bercerita. Baru setelah selesai cerita itu, Lulu menghela napas panjang, memejamkan matanya sejenak lalu berkata, "Wah, kalian hebat sekali. Kalian ini pendekar-pendekar muda yang amat mengagumkan." Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Sin Kiat, Lulu melihat betapa pandang mata pemuda itu bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri seolah-olah ucapan Lulu tadi mendatangkan rasa bahagia yang luar biasa. Tentu saja Lulu tidak mengerti atau dapat menduga akan isi hati Sin Kiat. Hanya dia pada saat itu merasa betapa wajah pemuda ini sungguh tampan dan gagah. Entah mengapa, jantungnya berdebar dan pipinya tiba-tiba terasa panas. Untuk menghindarkan perasaan yang tidak dikenalnya ini, Lulu berpaling kepada Soanli dan berkata, "Enci Soanli, engkau hebat sekali, lain waktu kau harus memberi pelajaran ilmu pedang kepadaku." Soanli merangkulnya dan mengerling kepada Han Han. "Adik Lulu, engkau seperti mutiara terpendam, tidak dikenal akan tetapi dalam hal kepandaian, agaknya aku boleh berguru kepadamu." "Wah, adikku dan aku ini sama sekali tidak memiliki kepandaian, mana dapat dibandingkan dengan Sin Kiat dan kau, Nona Lu?" Han Han berkata sambil tersenyum. Gadis itu memandangnya dan sejenak pandang mata mereka bertemu, bertaut dan seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka sukar sekali untuk melepaskan pandang mata mereka dari pertemuan yang melekat itu. Lulu bertepuk tangan. "Hai Hik, dari tadi tiada hentinya kalian saling memandang saja. Ada apakah dengan Enci Soanli, Koko? Dan mengapa kau mengeling saja kepada kakakku, Enci Soanli?" "Ih, genit kau, adik Lulu." Soanli menjadi merah sekali mukanya dan ia mencubit paha Lulu sehingga gadis ini menjerit.
Han Han juga merasa betapa mukanya menjadi panas, maka ia tertawa dan memandang. Lulu, kita mempunyai mata untuk memandang. Apa salahnya dipakai memandang sesuatu yang indah dan menarik? Ucapan Han Han yang terus terang ini membuat Soanli menjadi makin malu dan jengah lagi. Dia sendiri diam-diam menjadi amat heran akan diri sendiri. Sudah banyak kali terjadi, ia menjadi marah-marah kalau mendengar ada laki-laki mengeluarkan ucapan-ucapan tentang dirinya, memuji-muji kecantikannya dan sebagainya. Bahkan ada laki-laki kurang ajar yang dibunuhnya hanya karena mengeluarkan ucapan-ucapan yang bermaksud kotor dan kurang ajar. Kini, mendengar ucapan-ucapan Han Han yang memuji kecantikannya dengan belak-belakan di depan banyak orang ketika mereka diperkenalkan, kini secara terang-terangan pula dalam menjawab godaan Lulu, mengapa dia tidak marah malah menjadi berdebar jantungnya, berdebar karena girang. Akan tetapi pemuda ini lain daripada laki-laki lain, dia membela perasaannya sendiri yang tidak wajar. Pemuda ini secara terang-terangan menyatakan isi hatinya, tanpa tedeng aling-aling, akan tetapi juga bersih daripada niat-niat kurang ajar. Hal ini dapat dilihat dari pancaran pandang matanya yang wajar dan biasa, sinar mata kagum yang tidak ditutup-tutupi, seperti kewajaran sinar mata orang mengagumi bintang di langit atau mawar di taman. Sin Kiat hanya tersenyum saja melihat sumonya digoda Lulu, kemudian ia berkata kepada Han Han. Han Han, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita kepada kami. Tentu pengalamanmu amat menarik hati, terutama tentang pertemuan dengan adikmu, dan tentang gurumu yang tentu amat sakti, melihat akan kelihayanmu. Nanti dulu, Sin Kiat. Aku teringat akan tekad hatimu dahulu. Bukankah kau dahulu pernah menyatakan kepadaku bahwa engkau ingin menjadi seorang perwira mancu? Kenapa sekarang engkau sebaliknya malah menjadi orang yang memusuhi perwira-perwira mancu? Sin Kiat menarik napas panjang. Ada sebabnya memang. Ingatkah engkau dahulu betapa kau telah membelaku ketika aku dipukuli oleh bangsawan muda Ouyang Seng murid Datuk Hitam Kang Toukui itu? Nah, semenjak itu, aku berbalik haluan, apalagi setelah bertemu dengan Suhu, menerima pelajaran dan juga mendengarkan wejangan-wejangannya. Han Han, sekarang ceritakanlah kepadaku, bagaimana engkau bertemu dengan Nona Lulu? Wah, aku menjadi kikuk sekali kau sebut Nona. Usiamu tentu tidak banyak selisihnya dengan Han Koko, maka aku akan menyebutmu Wan Koko dan kau pun menyebut aku adik seperti biasa Koko menyebutku. Kalau tidak mau, aku selamanya tidak akan mau bicara denganmu. Tiba-tiba Lulu berkata kepada Sin Kiat. Pemuda ini menjadi merah mukanya dan hatinya menjadi girang bukan main. Baiklah, Lulu Moy, dan terima kasih atas kebaikanmu. Sin Kiat berdiri dan menjura. Wah, kebetulan sekali usul Lulu ini. Aku pun hendak mencontohnya dan kuminta Nona Lu Soanli juga jangan bersungkan-sungkan lagi, mulai sekarang mau tak mau ku sebut Moy-Moy dan harap suka menyebut kakak kepadaku. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.